Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina nikmatal iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Shadaqallahul Adzim. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama Kiai Haji Husaini, yang alhamdulillah beliau kembali dikarunia kesehatan sehingga bisa menyertai kita hari ini. Artinya doa-doa kita selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Sahibul Bait, terutama Pak Slamet Haryanto beserta Ibu Sumiyati, Bapak Masrukin dan Ibu Sri Mintayani serta Bu Sri Muji Ibu nggih. Alhamdulillah para calon jamaah haji yang hari ini menyelenggarakan Walimatus Safar, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati para hadirin sekalian, tamu undangan, Bapak Ibu yang alhamdulillah diberikan oleh Allah waktu, kesehatan sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat. Serta para sesepuh, bini sepuh, ulama yang hari ini hadir, yang senantiasa saya takzimi dan saya ikuti fatwa-fatwanya. Mudah-mudahan kita bersama-sama pagi hari ini termasuk yang mendapatkan karunia Allah. Ya, di antaranya adalah bisa menghadiri undangan walimah. Karena menghadiri undangan itu hukumnya adalah wajib. Ya, untuk kita bisa hadir kecuali ada halangan. Karena itu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita ini Allah akan menambah rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita. Serta tidak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah atas kedua hasanah kita, teladan kita semuanya yang kita cintai dalam kehidupan kita ini, sehingga kita rindukan, kita rindu untuk bisa hadir ya, di hadapan beliau walaupun dalam bentuk ziarah di makam beliau. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang diberi kesempatan untuk hadir di sana dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah dan ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk nanti yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini saya diamanahi ya. Nggih, etok-etok enek jenenge walimah iki terus teko tok dahar kok ya ra pantes. Nggih. Makanya terus wis diisi mbuh ceramah sak metune kan ngoten nggih. Pak Salim ditugasi. Alhamdulillah. Karena itu pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menghadiri Walimatus Safar Haji. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah calon jamaah haji ingin menyampaikan kepada panjenengan, pertama dalam rangka untuk pamit. Pamit karena pergi jauh, pergi lama, itu disunahkan untuk kita berpamitan kepada keluarga dekat, kepada kerabat, kepada tetangga terdekat. Yang kedua tentunya para calon jamaah haji ini
ingin mendapatkan doa dari panjenengan semuanya, dari kita semua yang dihadirkan pada pagi hari ini. Saniki kula badhe tanglet, pun gadah dungane napa dereng? Jenengan kan ndongakne lho mangke. Dari Pak Salim. Nggih. Ada satu doa, tapi doa ini sebaiknya disampaikan oleh masing-masing kita kepada beliau-beliau yang akan berangkat. Terus pripun carane nyampe nih? Makanya kan ada acara musafahah, salam-salaman. Pas salaman itulah kita doakan. Terus dongane pripun Pak? Doanya sederhana, singkat, mboten usah dawa-dawa, nggih. Nggih, doanya zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Dawa Pak niku. Telu dongane, nggih. Namung telu tok. Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Wa ghafara dzambaka, dan mengampuni dosa-dosamu. Wa yassara laka khaira wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, dan mudah-mudahan Allah memudahkanmu untuk melakukan kebaikan di mana saja. Pinten dongane Bu? Telu. Nggih. Arabe wangel Pak, wis bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosamu, dan memudahkanmu melakukan kebaikan di mana saja. Walah, tiba yo gampang Pak nek bahasa Indonesia. Nggih. Saged ta nggih? Mengke dibaleni. Nggih, itu yang pertama. Jadi kehadiran kita di Walimatus Safar ini selain untuk dipamiti adalah kita diminta untuk doa. Nggih. Saya yakin, dan ini sering kita lupakan, doa ketika kita menghadiri acara-acara seperti ini. Contohnya ketika jenengan diundang Walimatul Urs, mantenan. Nek salaman karo manten niku salaman tok apa ndongakne? Salaman terus. Nggih. Nggih, soalnya nek ndongakne kesuwen Pak, dongane dumawa, nah seperti itu. Nggih. Jadi ini yang pertama adalah kita diminta mendoakan. Doa ini didapat dari mana Bapak Ibu sekalian? Doa ini dari salah satu hadis riwayat Imam Tirmidzi yang diriwayatkan dari sahabat Anas yang bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwijni. Qala zawwadakallahu taqwa. Qala zidni. Qala wa ghafara dzambaka. Qala zidni. Qala wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Dari Anas ia berkata, seseorang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku ingin bersafar. Bekalilah aku." Beliau bersabda, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Dia berkata lagi, tambahkan lagi padaku, mintanya. Beliau bersabda, wa ghafara dzambaka. Semoga Allah mengampuni dosamu. Dan dia masih berkata, zidni, tambahkan lagi kepadaku, mintanya. Beliau bersabda, wa yassara laka khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah memudahkanmu di mana saja engkau berada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu saya dulukan pesan untuk kita yang hadir supaya nanti tidak lupa. Nggih. Kita diminta mendoakan. Pun apa nggih? Dereng. Kayak napa mawon Pak, langsung hafal nggih.
Bahasa Indonesia mawon. Semoga Allah membekalimu dengan takwa, mengampuni dosa-dosamu, dan memudahkanmu dalam kebaikan di mana saja. Kenapa demikian? Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan untuk saya, panjenengan semuanya, dan calon jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah ini. Ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Karenanya kita harus menanamkan pemahaman dan keyakinan itu, dan karena itu kita harus menjaga ibadah haji itu dengan sebaik-baiknya. Mulai dari sejak berniat di rumah, ya, sebelum berangkat, sampai kepada nanti pulang dari sana dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena sebagaimana disampaikan tadi, hadis baginda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyebutkan, wal hajju mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan bagi pelakunya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu ibadah yang pelaksanaannya tidak mudah. Makanya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan haji itu kewajiban. Di dalam Quran surah Ali Imran 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Bapak Ibu hadirin serta sahibul walimah, calon jamaah haji, Pak Selamat sekalian, Pak Masrukin sekalian, dan Bu Sri Muji, panjenengan ketika sudah ditakdirkan oleh Allah, dipanggil, diundang untuk menjadi dhuyufullah, untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka sudah termasuk manis tata'a ilaihi sabila, yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan haji. Jadi haji ini memang ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus hanya bagi yang mampu. Wajib sekali seumur hidup. Dan dia bagian dari rukun Islam yang kelima. Karenanya ibadah yang berat ini, kemudian pahalanya tidak tanggung-tanggung, dijamin oleh Allah surga bagi yang hajinya mabrur. Nah, sekarang pertanyaannya kan, pripun ben haji niku mabrur? Kan ngaten nggih? Sing dereng kesempatan berangkat, ya berarti harus bersiap-siap. Sing pun badhe budal, nggih kersane toto-toto. Nah, yang sudah pernah ke sana menjadi muhasabah. Mudah-mudahan apa yang sudah pernah kita jalankan itu menjadi haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur. Karenanya agar haji itu menjadi haji yang mabrur, haji yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
Menurut Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan haji yang mabrur itu adalah haji yang tidak tercampur dengan perbuatan riya, yaitu ingin dipuji dan dilihat orang. Perbuatan sum'ah, ingin didengar oleh orang. Perbuatan rafas, berkata-kata keji dan kotor atau kata-kata yang menimbulkan syahwat. Kemudian perbuatan fusuk, berbuat kefasikan dan kemaksiatan, dan dilaksanakan dari harta yang halal. Itu kategori atau kriteria penjelasan tentang haji yang mabrur menurut Imam Ibnu Abdul Bar. Dari ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, serta sahibul walimatus safar, kita untuk mendapatkan haji yang mabrur, yang pertama harus betul-betul kita tata dan kita perhatikan adalah meluruskan niat. Menata niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi Rabbil Alamin. Sehingga saking pentingnya keikhlasan ini, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan salah satu doa ketika kita melaksanakan ibadah haji, dengan doa Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ata. Ya Allah, inilah hajiku, aku tidak riya dan juga tidak sum'ah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baginda Nabi menyebutkan dua hal ini, riya dan sum'ah, secara khusus dalam doa haji. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat rentan. Rentan itu namanya gampang ya, nek kados penyakit niku rentan niku gampang ketularan. Ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat rentan bagi pelakunya untuk terhinggapi oleh dua penyakit ini, riya dan sum'ah. Hari ini kita dihadirkan, hari ini kita diundang oleh beliau sahibul hajat, walimatus safar yang akan berangkat haji. Saya yakinnya bukan dalam rangka riya, bukan pengumuman, aku budal haji loh, bukan begitu. Tapi beliau ingin menyampaikan kepada panjenengan rasa syukur yang luar biasa atas panggilan Allah. Dalam rangka memohon maaf kepada panjenengan apabila mungkin pernah ada perilaku salah, sehingga ketika beliau berangkat ke sana sudah tidak membawa lagi kesalahan-kesalahan sesama kita. Dan juga tidak ada unsur sum'ah. Sum'ah itu pengen berbangga dengan gelar haji. Nah, seperti itu. Tapi betul-betul beliau berangkat haji dalam rangka menunaikan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk menyempurnakan Bapak Ibu, rukun Islam yang kelima. Nah, ini bagi beliau harus betul-betul dijaga. Harus betul-betul dijaga. Niat ikhlas ini harus betul-betul dijaga, mulai dari berangkat, pelaksanaan, sampai dengan nanti kondur, selamat insya Allah. Selamat Pak, bukan selamat menurut saya. Malah repot asmane Pak Selamat. Bahasa Jawa malah bingung. Ya, jadi doa ini mohon nanti dijaga, dibaca. Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ata. Ya Allah, inilah hajiku, aku tidak riya di dalamnya dan tidak sum'ah. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta tentunya
kita harus membawa bekal yang baik-baik. Karena Allah itu baik, ya. Maha baik. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Ya. Wala yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, pesan yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini adalah agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan ibadah haji. Termasuk di dalamnya adalah apa menikah Pak? Tata cara pelaksanaan ibadah haji. Manasik, mulai dari doa-doa yang dibaca, apa yang harus kita bangun dalam hati dan perasaan kita, bagaimana cara melakukannya, ya. Dan itu tentunya kita jaga selama pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, calon jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah, kita yang melaksanakan ibadah haji itu punya waktu kurang lebih pinten-pinten, ya 40 harian lah, 38 sampai 40 hari. Panjenengan akan berada di Haramain selama 40 hari, di dua tanah suci, yang amal kebaikan di sana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan sampai kita sia-siakan 40 hari waktu kita di sana itu kecuali untuk melakukan ibadah dan kebaikan demi kebaikan selama 40 hari. Karenanya larangan Allah Subhanahu wa taala bagi yang ibadah haji adalah ada 3 ya. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh berbuat rafas dan tidak boleh berbuat fusuk atau kefasikan, dan juga tidak boleh jidal. Jidal niku napa ta Bapak Ibu? Jidal niku engkel-engkelan. Nggih, jidal itu berbantah-bantahan. Jidal itu pengen menang dalam pendapat. Lah mosok to Pak haji kok engkel-engkelan barang. Nah, saya dulu juga agak bingung. Kok ada engkel-engkelan gitu nggih. Ternyata setelah kita melaksanakan itu mulai dari nanti di asrama haji, bahkan sebelum asrama haji jenengan budal berangkat mulai nitih bis niku mungkin pun akan terpancing dengan berbagai suasana yang memungkinkan untuk kita kemudian berbantah-bantahan. Engkel-engkelan, iki mau tak nggoni lungguhku. Nah, nggih. Kemudian antri, aku malah wis dhisik ning ngarep kene kok dindih. Nah, akhirnya kemudian muncul perkataan-perkataan yang tidak baik. Terlebih lagi nanti di sana Bapak Ibu sekalian, berkumpul jutaan umat manusia di satu tempat. Kalau kita tidak membangun kesadaran dan kesabaran, akan sangat mungkin terjadi berbantah-bantahan antara ketua regu dengan anggota regu. Napa mulih yang paling potensial sing berangkat sekalian nuwun sewu Pak Masrukin kalih Pak Slamet kalian Ibu. Bapake ngersakne, ayo Bu ndang budal nang masjid. Ibuke, sik to Pak iki arep nyambel. Lho kok nyambel barang kadang nggih. Kadang ada kesempatan untuk nyambel nyayur asem. Nggih, nek kangen sayur bening sing paling mungkin. Nek sayur asem rada angel. Nggih, sayur bening sing paling mungkin. Nah, akhirnya kemudian engkel-engkelan. Nah, tekan ngarep masjid Bapak Ibu, Bapak ngersakne miyos pintu babul Abu Bakar. Ibuke ngersakne, "Kono lho Pak penak iyup."
Nggih, akhirnya engkelan. Nah, ini pesan saya. Sekali lagi pesan saya penting sekali. Jangan sampai terjadi. Tetapkan, sepakati bahwa pemimpin panjenengan di sana, khususnya yang berpasangan adalah bapak. Nah, rundingan boleh, rundingan boleh. Setelah sepakat segera berjalan. Jangan belum ada kesepakatan terus mios. Khawatir mungkin ada sesuatu di jalan. Itu pesan saya. Jadi berusaha mengikuti sunnah Nabi, termasuk bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan, manasik yang kita kerjakan adalah diupayakan semuanya apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, calon jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah adalah menjauhi segala dosa dan perbuatan maksiat. Karena di sana nanti kita akan bertemu dengan berbagai macam manusia, berbagai macam ras, dan berbagai macam warna kulit. Yang sudah dikarunia Allah berangkat ke sana pasti tahu. Pak, tiang Indonesia niku nek diwastani ireng niku cik panggah coklat. Nggih. Kok ireng cik coklat. Lan jenengan kalau di sana ketemu orang berkulit hitam, ya betul-betul hitam. Jangan kemudian kita terpancing. Loh, wong kok ireng. Nah, ini tidak boleh. Walaupun itu di dalam hati. Nggih, di dalam hati. Bisa jadi terjadi panjenengan tenggene manah rumangsa, aku ora seneng karo wong ireng. Gak seneng jejer, wonge resek. Ngoten nggih. Itu nanti jenengan bisa jadi justru setiap di masjid dijejeri wong ireng. Nah, langsung niku Pak jawabannya. Nggih. Langsung. Saya pernah merasakan. Nggih, saya pernah merasakan. Waktu itu saya ketika haji bersama dengan rombongan saya itu piantun sepuh Pak. Nggih, sepuh sehingga harus jalannya pelan. Nggih, saya bawa konge yang pakai kursi roda sehingga ya agak berat. Lah, pas hari itu Jumatan, Pak, saya berangkat Jumatan sendirian. Nah, dalam hati itu ngerasa aneh, Pak. Lek mlaku dhewe ya enteng tibake gitu. Masya Allah. Allah jawab langsung, Pak. Allah jawab langsung, saya tidak dapat tempat Jumatan. Sehingga saya harus berdiri di depan pintu. Tak kira dewean. Tiba-tiba belakang saya itu masih banyak yang datang dan berdiri di depan pintu Jumatan neng jaba teng Mekah, Bapak Ibu. Panase 50 derajat. Lawang niku pun dibuntu kalih nika kotak-kotak nika. Pikir kula engko salat teng ngarep niku dalan sak ngono ambane mesti dibuka iso salat. Tibae askar iku ndek mau ngadeg tok salat tuh ya ora dibuka. Akhirnya kita yang di depan pintu itu salat sambil berdiri, ra iso rukuk, ra iso sujud. Jenengan bayangkan. Terus setelah pulang dari situ rasane kula niku badhe semaput. Terus kula istighfar, ya Allah. Aku mau rumangsa enteng tiba malah dibot-boti. Itu. Untungnya itu terjadi di awal saya datang, sehingga kemudian tak eling-eling Bapak Ibu. Pun apapun yang saya alami, saya ikhlaskan. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki pengalaman asli. Dados nggih jenengan perlu berhati-hati dalam hal menjaga perasaan, apalagi perkataan. Nggih. Nah, ini penting supaya kita berhati-hati. Dan larangan Allah tadi bagi jamaah haji, maka larangannya adalah fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj.
Dan di sana teng mriku niku Bapak Ibu sekalian, karakter masyarakatnya misalnya tukang taksi dan sebagainya itu bahasanya itu keras. Keras itu buanter, ya, buanter. Nah, ketika mereka omong-omongan sesama mereka itu kadang kita kaget, kayak wong padu. Nah, tiba pancen yo ngoten niku bahasa sehari-harinya. Karena itu ini menjadi bekalan, Dan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau berpesan, "Man hajja falam yarfus walam yafsuq." Tidak boleh melakukan kefasikan dan tidak boleh melakukan kemaksiatan di dalam haji. Yang berikutnya, agar haji itu menjadi haji yang mabrur, dilakukan dengan penuh akhlak mulia dan kelemah lembutan serta sikap tawadhu dalam segala situasi. Terlebih lagi nanti dalam berkendara, dalam perjalanan, baik di bis maupun di pesawat, baik ketika kita berjalan menuju Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, harus penuh dengan ketawaduan, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memahami perintah Allah itu adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ayat ini ada dalam ayat perintah haji. Dan berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir. Bapak Ibu calon jamaah haji serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi bekal takwa ini sangat penting, dan kita harus memahami bahwa Allah menegaskan bahwa yang terbaik di antara kita itu adalah yang terbaik takwanya. Nah, di sana nanti tidak ada lagi perbedaan kasta, perbedaan status sosial, sudah nggak kelihatan. Terlebih lagi nanti bapak-bapak, kalau ibu-ibu mungkin masih kelihatan, masih kelihatan dalam pakaian, karena ibu-ibu pakaian ikhramnya bebas. Ibu-ibu itu pakaian ikhramnya yang penting menutup aurat seluruhnya, termasuk pakai napa Bu? Sarung tangan tapi sing mburi tok, ngarepe mboten oleh ketutup. Nggih. Nah, jadi yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan untuk ibu-ibu. Ngagem napa? Sembarang wis. Nah, yang bapak-bapak hanya boleh pakai 2 lembar kain yang tidak berjahit. Nah, makanya kainnya itu kain ikhram itu enggak ada jahitannya. Enggak ada jahitannya. Nah, Indonesia biasanya kain ini pun sing kain kandel niku Pak nggih, kados anduk memang sudah dibikin sedemikian rupa khusus. 2 lembar til gak oleh gawe liyane. Batal lek gawe liyane. Nggih. Terus puwodo. Lah ini sehingga kemudian status sosial di sana tidak kelihatan. Tapi nanti panjenengan akan ketemu dengan saudara-saudara kita dari daerah-daerah lain, dari Bangladesh, dari India, dari negara-negara yang kadang mereka itu dalam berikhram itu mboten kados Indonesia. Nah, Indonesia niku ngepenke nggih. Ngepenke dadi kain ikhram itu dibuat khusus memang namanya kain ikhram. Mereka ndak, Pak. Kain itu pokoknya kain putih kan jahitan diketok seret, didamel bulu-bulan wis mari wis itu ikhram. Nah, kita ini dibuat sedemikian rupa. Ya itu kreatifnya kita orang Indonesia. Tapi dengan kreatif itu menjadi baik. Sehingga kita nyaman, aman. Nggih, mboten gampang napa Pak? Melorot. Nah, itu kan bahaya melorot nggih. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita di sana nanti akan bergaul, akan bertemu dengan berbagai macam orang.
Bahkan dalam satu rombongan, dalam satu kloter itu pun bertemu dengan berbagai karakter. Ada karakter saudara kita sing rodok ngengkelan misalnya. Nggih. Ono sing ngalahan. Nah, ini juga harus kemudian saling menjaga supaya tidak timbul dalam keseharian itu sikap-sikap yang menimbulkan perilaku dosa. Dan berikutnya yang juga sangat penting, khususnya bagi calon jamaah haji, ini harus disiapkan double, bahkan berlipat-lipat. Napa menika Bapak Ibu? Sabar. Alapa wong sitok sabar tok mosok ya abot. Nggih. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Nggih. Kita sabar karena pelaksanaan ibadah haji itu betul-betul menuntut fisik dan psikis. Nggih. Jiwa dan raga. Awake kawesel, pikirane nggih kawesel, maka sabar ini harus terus kita pancang di dalam dada kita. Pripun carane? Ya dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Baca talbiyah dalam hati. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku hadir ke sini itu hanya karena Engkau. Hanya karenamu, bukan karena yang lain. Sehingga apapun yang lain itu enggak aku pedulikan. Apakah itu menyakiti, apakah itu menyinggung perasaan, apakah itu gelak nih, itu pirsa nggih. Itu enggak kita perhatikan karena kita menyatakan labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku hadir di sini hanya karenamu. Itu kita terus kumandangkan dalam dada kita. Serta kita sertai dengan kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menguatkan kesabaran kita. Bagaimana tidak, Bapak Ibu sekalian, haji itu mulai dari nanti berangkat kudu sabar, diundang jam 10 ning kabupaten Budal. Budal ini lho mboten pentingin jam 10. King mriki mawon iso jam 09.00, jam setengah 09.00 wis budal. Soalnya nek mboten nonton ora oleh dalan ra iso mlebu. Nggih. Dugi lebet dilungguhne. Nggih. Ngantri malih ngonteni. Undangan jam 10, setengah 11 niku lho urung diawiti acarane. Nggih. Sabar. Mungkin terus diuprak-uprak. Para jamaah silahkan naik ke atas bis yang akan mengangkut. Wes, munggah niku wis disik-disikan, pengine nang ngarep dhewe tiba wis dinggoni, rada gelo wis nang mburi, nggih. Nah, pun teng jero bis niku lho, kaya gak budal-budal iki opo to ya? Nah. Mungkin enggak? Sangat mungkin dalam dada kita. Ini sehingga kesabaran itu harus terus ditanamkan. Dereng mangke kemudian di asrama haji kek daharane ra cocok, nggih. Napa mulai mangke teng mriku Bapak Ibu sekalian. Nggih. Sabar. Teng mriku segala sesuatunya harus mengantri. Masuk masjid niku mau antri, Pak, bisa berjam-jam. Nek pas puncak-puncaknya seluruh jamaah akan masuk ke dalam masjid. Nah, sehingga harus betul-betul bersabar. Jadi siapkanlah kesabaran itu berlipat-lipat, syukur seluruh dada kita, seluruh hati kita itu isinya cuman satu. Napa Bapak Ibu? Sabar. Bagaimana tidak? Karena kita sudah mau haji itu aja sudah ngantri nih. Pak Mas Rukin pinten tahun? Pinten Bu? 12 tahun. Apa budal iki lho Pak pun kagungan harta lho jek kon ngantri 12 tahun. Apa meneh sing durung iki tambah kapan iki kan ngoten nggih. Nah, inilah karenanya jangan sampai sesuatu yang istimewa ini, sesuatu yang mulia ini, sesuatu yang begitu agung ini hanya kalah oleh ketidaksabaran kita. Ya, harus betul-betul dikuatkan sabarnya.
Karena dalam pelaksanaannya nanti banyak kesulitan. Nggih, Bapak Ibu, terutama yang akan berangkat nanti terutama pas Armina, nggih, pas puncak haji selama 6 hari. Mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah itu hari-hari yang paling berat. Ben enteng dos pundi Bapak Ibu, ben enteng dinikmati. Iki sing tak arep-arep ya ono ya ini. Nggih. Melampah wabot, nggawa tas tenteng. Mungkin ketika wukuf di Arafah itu bisa jadi jenengan bawa tas tenteng. Nggih. Terus panas melewaku, waduh. Kadang terus rumangsa kesel ngeluh. Nah, ingatlah bahwa capek berat yang kita rasakan itu niku sing diarep-arep ya hono ya ini. Liniane sing ngarep-arep dereng dikai kesempatan kok awake dhewe sing pun dugi mriku terus ora sabar. Nah, ini yang berikutnya penting dan terakhir calon jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak salat taubat terutama di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Karena ibadah di sana itu dilipat gandakan, tidak hanya perkaliannya 1-2. Tapi di Masjidil Haram itu sekali kita sholat di sana sampai kali pinten 100.000 kali. Nah, tapi nggih pun terus mungkin pun sholat teng mriku terus wak kondur, aku cek dicelengan akeh. Ya. Nggih. Jangan sampai. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, jamaah tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah dan Bapak Ibu calon jamaah haji, ada beberapa hal yang saya ingatkan dan ini tentunya juga bagi kita semuanya dalam pelaksanaannya. Jaga keikhlasan, kemudian berusaha untuk menyesuaikan semua amalan kita dengan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW, jauhi dosa dan maksiat, ya, dan lakukan dengan penuh akhlak dan kelemah lembutan, serta kuatkan kesabaran, perbanyak taubat di sana. Mudah-mudahan pesan saya ini bisa diingat dan menjadi tambahan bekal untuk kita berangkat ke sana, dan doa kita semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan panjenengan berlima hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi haji yang mabrur dan kondur dengan membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala dan tiket surganya insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى خاطر المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وأصحابه الفاتحة. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak. Ya Rabbi zam
لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن الطريق واجعل لنا خير الرفيق حتى نحج بسلام يا ربها يا ربها يا ربي حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لك شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لك شريك لك آمين 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 يمين آمين 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 يا